Cerita dimulai dengan Koji baru saja melihat sebuah takdir kelam. Ada beberapa karakter lama yang sangat kita kenal, dipastikan akan tewas dalam pertempuran besar yang akan datang. Ramalan ini kini menghantui Boruto dan aliansi shinobi terkuat, saat mereka tiba di lembah kematian untuk menghadang invasi 5 Otsutsuki sekaligus. Meski Boruto tampak tenang di balik perisai maut ras Momoshiki, bayang-bayang kematian dari ramalan Koji terus mengikuti mereka. Siapakah yang akan menjadi korban pertama? Mari kita bahas ceritanya. Suasana hening yang mencekam menyelimuti di sekitaran rumah dekat kantor Hokage. Kashin Koji, pria yang biasanya terlihat begitu tenang dan penuh perhitungan, kini tertunduk dengan nafas yang tidak beraturan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Koji bergumam dengan suara bergetar dengan berkata, "Tidak, ini tidak boleh terjadi dan takdir ini terlalu kejam karena tidak memandang apakah mereka masih dalam bentuk hidup, atau mereka adalah mayat hidup yang dibangkitkan. Jika aku tidak memperingatkan mereka sekarang, maka sejarah akan tertulis dengan tinta darah setelah beberapa orang takkan bisa kembali." Koji menyadari, meski tim Boruto diperkuat oleh para legenda Edo Tensei seperti Minato, Madara, dan Tobirama yang secara teori abadi, namun teknologi Otsutsuki pengkhianat memiliki cara untuk memutus rantai regenerasi tersebut. Ia segera mengirim pesan mental kepada aliansi Boruto itu melalui panggilan komunikasi jarak jauh pada Boruto, yang kemudian diaktifkan Boruto agar bisa didengarkan mereka semua. Dengan ekspresi khawatir dia berkata, "Dengarkan aku semuanya. Boruto, Sasuke, Madara, kalian harus mendengarkan ini, aku baru saja melihat ramalan kematian. Di tengah pertempuran besar yang akan datang, maut sedang mengincar salah satu dari kalian. Waspadalah, jangan merasa aman di balik tubuh abadi kalian. Musuh yang kalian hadapi memiliki cara untuk menghapus eksistensi jiwa secara permanen. Bertarunglah seolah ini adalah nyawa terakhir kalian karena jika tidak, ramalan itu akan benar-benar terjadi." Boruto pun menanggapinya dengan bertanya, "Kita punya pengalaman sebelumnya bahwasanya, ramalanmu bisa dicegah bukan?" Koji menjawab, "Benar, tetapi perlu perhatian khusus karena ramalan itu seperti sebuah alur sejarah yang bisa tercipta dari awal gerakan kalian untuk menghadapi kelima Otsutsuki itu." Boruto mendengar jawaban Koji, membuat Boruto maupun Mizukage kedua terlihat menelan ludah pertanda bahwa mereka memahami situasi tersebut. Boruto langsung berkata, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, Paman." Peringatan itu menggantung di udara, menciptakan kecemasan yang mendalam di hati para pejuang, namun waktu tidak menunggu siapapun. Sementara tujuan kelima Otsutsuki pengkhianat sudah muncul pada video kemarin, bahwa mereka ingin tinggal di bumi, dan menjadikan bumi sebagai kebun baru mereka untuk menanam benih pohon cakra mereka. Kemudian Boruto bertanya ke Kawaki dengan berkata, "Kenapa kau baru tiba, Kawaki?" Kawaki menjawab, "Besi-besi raksasa sialan itu benar-benar menyita waktuku untuk kesini dan aku benar-benar meminta maaf." Madara di situ berkata, "Jika melihat kubah perisai yang mereka munculkan, tampaknya perisainya memiliki tugas lain. Aku dapat merasakan sesuatu yang buruk di balik perisai ini." Otsutsuki ras Momo lalu menanggapinya dengan berkata, "Kau benar, nah karena kalian sebentar lagi akan mati, lebih baik aku mengatakan saja fungsi lain dari perisai ini. Bisa dibilang, perisai ini juga akan menyerap cakra kalian tanpa kalian sadari. Semakin lama kalian berada di sini, maka perisai itu akan semakin cepat menyerap habis energi kalian sampai ke akar-akarnya." Mendengar pernyataan itu, Boruto justru menarik pedangnya dengan tenang sambil berkata, "Kalian pikir perisai ini bisa menghentikanku? Aku bisa keluar masuk tempat ini menggunakan Hiraishin kapanpun aku mau." Otsutsuki ras Momoshiki itu menatap Boruto dengan tatapan kasihan sambil berkata, "Sebuah jutsu teleportasi? Kau pikir teknik manusia rendah bisa menembus ruang yang sudah kami segel dengan cakra dewa? Sayang sekali bocah bahwa perisai ini justru merupakan kuburan bagi kalian semua." Nah, pertarungan psikologis terjadi antara mereka sebelum pertempuran fisik dimulai. Setelah mendengar ancaman Otsutsuki ras Momoshiki tersebut, suasana mendadak menjadi sangat dingin. Sasuke menatap Madara, dan para legenda shinobi saling pandang antar satu sama lainnya sebab mereka tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Salah satu Otsutsuki dari ras Momoshiki yang lain melayang maju, matanya menatap tajam ke arah Jogan Boruto sambil berkata, "Mata itu, mata yang telah merenggut segalanya dari kami. Hari ini, mata itu akan kembali ke tempat yang seharusnya." Ucapnya dengan nada dingin yang menggetarkan nyali. Minato Namikaze sang Hokage keempat, mencoba melempar kunai Hiraishinya ke arah luar perisai,
namun kunai itu seketika hancur berkeping-keping saat menyentuh dinding energi tersebut. Dia berkata, "Boruto, perisai ini memiliki kepadatan molekul yang tidak masuk akal. Bahkan ruang dan waktu di dalamnya terasa terdistorsi, atau membalikan sebuah serangan," ujar Minato dengan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Namun, Boruto hanya tersenyum tipis dan dengan tenang, dia menyentuh bahu kakeknya itu sambil menjawab, "Tenanglah kakek, Hiraishinku kini telah berevolusi. Perisai ini memang kuat, tapi dia tidak bisa menutup celah yang sudah ditandai oleh takdir." Tanpa menunggu aba-aba, Madara Uchiha langsung melesat maju dengan Susanoo sempurna yang memancarkan aura biru kegelapan. Sambil maju ke sana dia berkata, "Jangan banyak bicara dasar makhluk asing. Sekarang hadapi amarah dari klan Uchiha ini," teriak Madara sambil memunculkan pedang Susanoo besar miliknya. Dia mengayunkan pedang raksasanya, mencoba menebas dua Otsutsuki ras Ishiki sekaligus. Ledakan besar terjadi dari hasil tebasan tersebut, namun kedua Otsutsuki itu hanya mengecilkan tubuh mereka menggunakan Sukuna Hikona, dan muncul kembali tepat di atas pundak Susanoo milik Madara. Otsutsuki ras Ishiki berkata, "Gerakan seranganmu mirip seperti anak-anak yang baru belajar bertarung, itu terlihat terlalu amatir jika digunakan melawan kami. Menyerahlah, kau tidak punya kemampuan membuat kami takut." Mendengar ejekan-ejekan itu, membuat Madara kesal dan berkata, "Menyerah adalah sikap yang tidak pernah aku tulis dalam sejarah kehidupanku. Lebih baik mati dibanding patuh kepada orang-orang kotor seperti kalian." Lalu Madara menggerakkan 3 Gudodamanya ke pundak Susanoo-nya, tetapi 2 Otsutsuki ras Ishiki kemudian menjauh dari situ. Gudodama Madara mengejar mereka dan mereka menendang Gudodama Madara. Gudodama itu terlempar ke perisai mereka, lalu meledak begitu saja. Bukan hanya itu, Madara menggunakan teknik Yasaka no Magatama pada Susanoo-nya. Sebuah manik-manik energi raksasa melesat ke arah 2 Otsutsuki tersebut. Namun salah satu Otsutsuki menggunakan teknik Takamagahara untuk menyerap serangan tersebut dan membalikannya ke arah Madara. Madara lalu menyerap kembali serangannya tersebut. Di sisi lain, Tobirama Senju sang Hokage kedua langsung beraksi membantu Madara. Dia membentuk lengan segel tangan sambil berkata, "Jangan biarkan mereka mengatur tempo pertempuran. Suiton, Suiryudan no Jutsu." Naga air raksasa tercipta dari kelembapan udara, dimunculkan olehnya dan menyerbu ke arah 3 Otsutsuki lain yang melayang di atas mereka. Salah satu Otsutsuki yang diserang Tobirama, lantas menghempaskan naga air Tobirama ke arah perisai tersebut. Tobirama di situ kaget setelah dia melihat reaksi dinding cakra itu saat airnya menyentuhnya. Tobirama berkata, "Sepertinya aku menyadari sesuatu pada perisai mereka Madara." Madara secara kebetulan juga menyadari sesuatu dan mereka berdua sama-sama memiliki analisa soal cara keluar dari perisai tersebut. Nah, melihat situasi di mana Madara dan Tobirama harus bekerja sama, menurut kalian siapa yang sebenarnya memegang kendali strategi di sini? Apakah pengalaman tempur Madara di masa lalu lebih efektif keluar dari situ? Atau justru kecerdasan taktis Tobirama yang lebih bisa diandalkan untuk mencari kelemahan perisai itu? Kasih tahu adminnya, siapa menurut kalian yang lebih jenius dalam mengatur strategi di lembah kematian ini? Lalu Otsutsuki yang menghempaskan naga air Tobirama tadi, mengeluarkan sebuah teknik terlarang. Dia memanggil ribuan burung gagak hitam yang terbuat dari cakra murni yang bisa meledak kapan saja. Kawaki dan Boruto yang melihat momen itu, membantu mereka dan Kawaki mengaktifkan karma level keduanya, untuk mencoba menghalau burung-burung tersebut. Dia mengaktifkan kekuatan dengan memunculkan besi-besi hitam dari tanah, mencoba menusuk para burung gagak itu. Namun saat besinya menyentuh itu dan langsung meledak, Boruto dan Kawaki melompat menjauh, sementara Madara dan Tobirama juga ikut menjauh dan ledakan ribuan gagak itu meledak percuma di situ. Kawaki dan Boruto diikuti satu Otsutsuki dari ras Momoshiki. Kawaki berkata, "Kalian bilang akan ada yang mati di antara kami? Jangan sombong dulu. Aku sudah pernah menghancurkan Otsutsuki sebelumnya, dan aku tidak keberatan melakukannya lagi hari ini," teriak Kawaki dengan penuh emosi di samping Boruto. Interaksi antara Kawaki dan Boruto di tengah medan tempur ini, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan mereka sekarang, meskipun bayang-bayang ramalan Koji masih terus menghantui pikiran mereka. Pertempuran di lembah kematian ini benar-benar menghancurkan struktur geografi di sana. Tanah retak, langit berubah gelap, dan aura cakra dari 5 Otsutsuki pengkhianat benar-benar menekan mental para shinobi. Sementara itu di sisi lain, Sasuke juga tidak tinggal diam. Bersama Kaguya,
Mereka melakukan kombinasi serangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kaguya membuka portal Yomotsu Hirasaka, sementara Sasuke meluncurkan Amaterasu melalui portal tersebut, menciptakan serangan api abadi yang muncul dari segala arah. Api tersebut berhasil dihindari para Otsutsuki tersebut. Kemudian Sasuke langsung berteleportasi menggunakan Amenote Jikara, bertukar tempat dengan salah satu Otsutsuki untuk memberikan serangan Chidori yang diperkuat cakra 6 jalan. Dentuman keras terjadi, namun Otsutsuki tersebut hanya terkekeh sambil berkata, teknik ruang waktu yang primitif. Ejekannya sambil menangkis serangan Sasuke dengan tongkat hitam bernama Kokuro. Saat Otsutsuki itu akan menyerang balik, Sasuke diselamatkan oleh sang Kirau Senko yakni Minato, hanya tubuh Minato lah tertusuk senjata Otsutsuki itu. Tapi dia kaget saat melihat tubuh Minato beregenerasi kembali dengan sempurna. Lalu Minato menyentuh tubuh Sasuke. Mereka berdua berpindah menjauh dari Otsutsuki itu. Otsutsuki tersebut kemudian berkata, jadi itu ya kekuatan abadi dari beberapa mereka. Ini benar-benar menarik. Suasana di dalam perisai semakin mencekam saat salah satu Otsutsuki ras Momoshiki itu mengeluarkan sebuah bola energi berwarna merah pekat. Dia berkata, kalian begitu percaya diri karena merasa abadi di balik tubuh itu? Ketahuilah, kami memiliki teknik khusus untuk mengkonter hal tersebut. Sebuah teknik yang mampu menghancurkan jiwa hingga ke akarnya. Sekali kalian terkena serangan ini, jiwa kalian tidak akan kembali ke dunia murni lagi, melainkan musnah selamanya. Di situ Tobirama lalu berkata, aku tahu yang dia katakan, itu adalah kekuatan Hakui no Jutsu. Madara terkejut dan bertanya, tidak mungkin, Hakui no Jutsu adalah teknik penyembuhan cakra ninja medis. Teknik itu memiliki dua fungsi. Pertama adalah penyembuhan dan kedua, fungsi yang tidak pernah digunakan oleh siapapun dalam sejarah karena sulit untuk mempelajarinya. Boruto bertanya tentang apakah itu? Madara menjawab, itu dapat menghancurkan jiwa. Bahkan Edo Tensei seperti kami juga bisa lenyap selamanya. Setelah Madara mengatakan itu, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa tonton video sebelumnya, agar kalian mengetahui alur ceritanya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.